Paradigma New Public Management. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. When I'm out of breath, she's my vitals. When I need to rest, she's my ride. Make me sweat, make me harder, make me lose my head, make me water. You are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fighting, I don't know why. Halo guys, gue Yandi. Hai, gue Sita. Gue Gina. Halo, gue Pinkan. Gue Piana. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Paradigma New Public Management atau NPM muncul sebagai solusi untuk berbagai kelemahan dalam sistem administrasi publik konvensional yang sering dianggap tidak efisien dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat. Meskipun menunjukkan kemajuan, implementasi NPM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi biaya birokrasi lama, keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik sosial dan politik yang unik bagi negara ini. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang NPM dengan fokus pada aspek pengertian dan karakteristik utama sejarah terakhir dan penerapan dalam reformasi tata kelola pemerintahan, manfaat serta kendala implementasi di sektor publik Indonesia, dan relevansi serta adaptasi NPM sesuai konteks masyarakat. Materi yang pertama yaitu definisi New Public Management atau biasa disingkat dengan NPM. Secara umum, NPM mengacu pada sekumpulan ide dan praktik modern yang menerapkan pendekatan manajerial dan gaya kerja sektor swasta ke dalam sektor publik. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam peran administrator publik. Menurut Jared dan Robert, NPM merupakan gerakan untuk melakukan perampingan birokrasi sektor publik agar lebih kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip utamanya mencakup efisiensi ekonomi, efektivitas, fleksibilitas pilihan, dan transparansi dalam pelayanan publik. Sedangkan menurut Sutiono, NPM adalah paradigma alternatif yang menggantikan model administrasi publik tradisional dengan sistem yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pasar. Dengan demikian, NPM dapat dipahami sebagai teori manajemen publik yang berisi gagasan dan praktik kontemporer guna meningkatkan kinerja sektor publik, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya ada konsep dan prinsip NPM. Konsep New Public Management atau NPM adalah topik penting dalam perubahan dalam pemerintahan. NPM menggabungkan prinsip pengelolaan dari sektor swasta ke dalam cara kerja pemerintahan agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan. Prinsip-prinsip NPM adalah yang pertama, fokus pada hasil. Yang kedua, mengukur kinerja sebagai dasar penilaian. Yang ketiga, memberi otonomi lebih bagi unit kerja. Yang keempat, tuntutan tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang kelima, masyarakat dianggap sebagai pelanggan. Yang keenam, menggunakan kompetisi dan mekanisme pasar. Yang ketujuh, struktur dan proses kerja yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi informasi. Karakteristik utama NPM menurut Hood 1991 terdapat 7 karakteristik utama dari NPM yaitu 1. Manajemen profesional dengan kebebasan dan kewenangan yang lebih luas bagi manajer publik. 2. Adanya standar dan pengukuran kinerja yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan pekerjaan. 3. Penekanan pada output dan outcome sebagai fokus pengendalian, bukan hanya input dan prosedur. 4.
Pemecahan organisasi sektor publik menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mandiri untuk meningkatkan efisiensi. 5. Penggunaan mekanisme, pasar, dan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 6. Penerapan teknik, manajemen sektor swasta seperti kontrak kerja, perencanaan korporat, dan praktik terbaik. 7. Fokus pada efisiensi, biaya, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Latar belakang kemunculan NPM atau New Public Management secara global. Paradigma manajemen publik baru NPM muncul sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan sektor publik pada awal tahun 1980-an sebagai respon terhadap sejumlah kelemahan dalam administrasi publik konvensional yang sering dianggap terlalu birokratis, tidak efisien. Aspirasi secara resmi diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang menggambarkannya sebagai seperangkat prinsip dan praktik yang mengintegrasikan teknik manajemen dari sektor swasta ke dalam administrasi publik. Paradigma ini berkembang pesat di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Selandia Baru, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan berbagai negara lain sejak tahun 1990-an. Kemunculan NPM didorong oleh dinamika global yang menuntut peningkatan efisiensi, pengurangan ukuran pemerintah, delegasi wewenang, dan penguatan akuntabilitas publik. Organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip NPM sebagai elemen kunci dalam program reformasi sektor publik di negara-negara berkembang. Secara khusus, NPM menekankan pemantauan berorientasi hasil, otomotif regional, penggunaan instrumen pasar dalam penyediaan layanan publik, dan menekankan yang kuat pada komunitas sebagai konsumen atau penerima manfaat dari layanan tersebut. Oke, kita masuk kepada evolusi dan penerapan sejarah NPM dalam tata kelola pemerintahan. Ada latar belakang dan konteks global. Nah, jadi sebelum adanya NPM, administrasi publik itu didominasi oleh model klasik, yaitu OPA, yang dimana sifatnya itu kaku, birokratis, dan kurang responsif terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena adanya tekanan globalisasi, krisis ekonomi, dan kurang efisiensi ini mendorong adanya reformasi sektor publik. Nah, pada tahun 1980 sampai 1990-an muncullah New Public Management atau NPM di negara-negara OECD seperti Inggris dan Selandia Baru. Christopher Hood menjadi tokoh utama yang memformulasikan NPM yang menekankan efisiensi, orientasi hasil, fleksibilitas, persaingan, dan akuntabilitas. Nah, ini tuh mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta. Nah, kemudian NPM itu dikritik karena katanya terlalu fokus pada efisiensi, mengabaikan nilai demokrasi dan keadilan. Ini melahirkan paradigma baru seperti New Public Governance atau NPG. Kemudian New Public Service (NPS) dan Digital Era Governance yang lebih menekankan kolaborasi, partisipasi, dan penggunaan teknologi. Nah, di negara berkembang itu seperti Indonesia, penerapan NPM itu bersifat selektif dan disesuaikan dengan konteks lokal. Tantangan utamanya adalah budaya birokrasi lama, resistensi perubahan, kapasitas yang lemah, dan dinamika publik. Kesimpulannya adalah evolusi NPM itu merupakan bagian dari transisi tata kelola publik dari model birokrasi, reformasi berbasis manajemen private, menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan teknologi. Nah, sekarang kita masuk kepada implementasi awal dan dampaknya pada pengelolaan pemerintahan. Implementasi awal NPM. Nah, ada beberapa pelopor NPM yang menerapkan reformasi berbeda sesuai dengan konteks masing-masing dari negara tersebut. Yang pertama tuh ada negara Inggris yang mengadopsi Next Step Initiative dan Citizen Charter serta membentuk delivery unit untuk
fokus pada hasil kebijakan. Kemudian ada Selandia Baru yang menerapkan reformasi radikal yang kontrak output, desentralisasi wewenang, dan sistem akuntabilitas berbasis hasil. Ada pula Amerika Serikat melalui GPRI 1993 dan MPR oleh AI4 menekankan efisiensi dan pengumpulan kinerja dan pengurangan birokrasi. Adapun Kanada melalui PS2000 menyederhanakan birokrasi dan memperkuat fleksibilitas manajerial. Australia mengadopsi prinsip NPM dalam pelayanan publik. Nah, adapun negara kita, Indonesia, implementasi NPM mendorong meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja, namun terbatas oleh struktur birokrasi lama dan resistensi perubahan. Nah, adapun dari dampak hasil penerapan NPM, ada dampak negatif dan tentu saja ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu efisiensi dan efektivitas meningkat, organisasi publik jadi lebih responsif dan hemat, akuntabilitas dan transparansi, pengukuran kinerja memudahkan evaluasi publik, inovasi dan fleksibilitas, manajemen publik diberi ruang untuk berinovasi. Nah, kalau dampak negatifnya atau tantangannya yaitu berupa fragmentasi lembaga, kombinasi antar lembaga, muncul pendekatan wall of government, terlalu fokus pada angka. Indikator ini kuantitatif bisa menyesatkan atau dimanipulasi. Erosi nilai sosial dan keadilan, kelompok ini rentan bisa terabaikan. Biaya tinggi dan resistensi internal, perlu investasi besar dan menghadapi penolakan dari dalam. Ketidakcocokan di negara berkembang. Lemahnya kapasitas institusional membuat implementasi kurang optimal. Nah, jadi kesimpulannya adalah implementasi NPM memberikan banyak manfaat dalam peningkatan kinerja sektor publik, namun juga membawa tantangan serius terutama di negara berkembang. Keberhasilan sangat tergantung pada kesiapan kultural, budaya, dan kapasitas. birokrasi kita lebih efisien, terbuka dan fokus pada hasil, bukan cuma sibuk dengan prosedur yang panjang. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan, misalnya pelayanan publik di Indonesia jadi lebih cepat dan efisien karena meniru cara kerja sektor swasta. Pemerintah juga lebih transparan dan akuntabel, harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Lembaga publik
didorong untuk lebih inovatif dan kompetitif, nggak boleh jalan di tempat. Instansi atau kampus diberi kewenangan lebih luas, mengatur keuangan dan kebijakan sendiri. Dan yang paling penting, layanan ke masyarakat jadi lebih baik karena orientasinya sudah bukan asal jalan, tapi puas nggak masyarakat. Dampaknya, lembaga publik sekarang lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi, dan masyarakat juga makin aktif untuk ikut mengawasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan dan permasalahan dalam implementasi NPM. Implementasi NPM gak semuanya berjalan mulus. Ada beberapa hambatan juga yang bikin kenapa NPM bisa berkembang. Budaya birokrasi terlalu kaku dan hierarkis, jadi bisa berubah ke sistem yang lebih hierarkis. Masih banyak lembaga yang kekurangan SDM dan teknologi, terutama di daerah. Ada juga kurangnya komitmen dan integritas dari sebagian aparatur. Jadi reformasi seiring setengah jalan. Nggak semua instansi punya kemampuan yang sama ya teman-teman. Ada yang sudah maju banget, tapi ada juga yang masih tertinggal. Dan kalau terlalu meniru gaya swasta, bisa muncul resiko komersialisasi layanan publik, terutama di bidang pendidikan. Jadi, walaupun NPM membawa banyak manfaat, penerapannya tetap perlu hati-hati dan bertahap. Jangan sampai efisiensi jadi alasan untuk mengabaikan nilai sosial dan pelayanan publik. Kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan teman saya adalah paradigma manajemen publik baru atau NPM merupakan reformasi fundamental dalam administrasi publik yang muncul pada tahun 1980-an di negara-negara maju seperti Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. NPM muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap tidak efisien, selalu berorientasi pada prosedur dan kurang adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern akan layanan publik yang cepat, akuntabel, dan berkualitas. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sistem pemerintahan, NPM bertujuan untuk menciptakan tata kelola publik yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sarannya adalah penerapan NPM perlu disesuaikan dengan konteks agar tidak seperti model negara lain yang memiliki sistem birokrasi berbeda. Pemerintah harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan manajemen publik modern yang menekankan kinerja, inovasi, dan etika pelayanan. Diperlukan reformasi kebijakan dan regulasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital harus digunakan sebagai bagian dari strategi penerapan NPM agar pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Ini diperlukan pengawasan, evaluasi, serta partisipasi publik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip NPM untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Cukup sekian video presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.